Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, salam jumpa kembali dalam Gema Paulus edisi 16 Oktober 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Hari ini adalah hari biasa. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri Yesus dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan suatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita harus jujur dan rendah hati mengakui bahwa kita tidak selalu setiap saat dengan benar menjalankan panggilan kita sebagai manusia atau sebagai seorang Kristen. Entah karena kekeliruan, kesalahpahaman, kesengajaan, atau kelalaian, kita melakukan hal-hal yang tidak tepat dan merusak hubungan kita dengan diri kita sendiri, orang lain, lingkungan, alam, dan tentunya Tuhan. Dalam rangka menjadi manusia sejati, seorang Kristen yang kudus, kita membutuhkan rahmat Tuhan melalui sakramen, terutama Ekaristi, melalui kesalehan-kesalehan Kristiani seperti devosi, kebiasaan rohani seperti membaca kitab suci, dan berbagai cara Allah lainnya untuk memberikan rahmat-Nya kepada kita. Salah satu cara Allah adalah demi kebenaran dan kasih-Nya, Ia melakukan teguran dan kritikan keras. Ia melakukan kecaman. Bahkan Dia bertindak dengan amarahnya. Dia bertindak demikian mungkin juga dilakukan melalui orang-orang di sekitar kita yang dapat kita anggap sebagai rasul dan nabi yang diutus Allah. 4 hari terakhir, termasuk hari ini, dalam bacaan Injil, Tuhan mengkritik, mengecam, menegur keras para ahli Taurat dan orang Farisi karena kemunafikan mereka, karena kejahatan mereka, karena ritualisme yang mereka buat, dan sikap menghalangi kebenaran dan keselamatan. Saudara-saudari, bagaimana sikap kita terhadap kecaman dan kritikan keras yang ditujukan kepada kita? Dalam Injil hari ini, di bagian terakhir tadi, Lukas menunjukkan reaksi para ahli Taurat dan orang Farisi
Mereka bukannya bertobat, melainkan berusaha mengintai dan menjebak Yesus dengan rupa-rupa soal agar bisa menangkapnya berdasarkan ucapannya. Apakah kita seperti mereka? Kalau kita diingatkan orang tentang kesalahan kita, bagaimana respon kita? Apakah kita langsung membela diri dan mencari cara untuk menjatuhkan si pengingat seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Ataukah kita merenung dengan rendah hati dan mencoba memperbaiki diri? Jangan-jangan kita sering bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat serta nenek moyang mereka yang membunuh dan menganiaya utusan Tuhan. Kita seperti mereka, geram dan bertindak jahat terhadap orang-orang yang mengkritik dan mengecam tindakan buruk kita. Saudara-saudara, marilah kita menerima kritikan dan kecaman terhadap kita dengan rendah hati, tidak membalas dengan kebencian atau niat jahat, tetapi berterima kasih atas masukan yang diberikan. Demi kebenaran, demi kasih, demi kesempurnaan kita menjadi manusia dan menjadi umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mencintai kami dengan berbagai macam cara. Engkau juga ya Tuhan melakukannya dengan menegur kami, mengecam kesalahan-kesalahan kami, dan Engkau marah terhadap kedegilan hati dan sikap kami terhadap diri kami sendiri, terhadap sesama, terhadap alam ciptaan-Mu, terhadap Engkau sendiri. Ya Tuhan, semoga kami menjadi hamba-Mu yang rendah hati, melapangkan hati dan budi kami untuk menerima teguran, kecaman yang Engkau nyatakan kepada kami melalui sabda-Mu dan juga melalui orang-orang yang telah Engkau tentukan untuk menyampaikan teguran, nasihat, dan kasih sayang kepada kami. Kami sampaikan doa ini melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.